kunut itu disunahkan cuman oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Jadi kalau Mbak nggak pakai kunut sebenarnya nggak masalah. Ya, tidak perlu dipaksakan ya teman-teman ya. Tidak perlu dipaksakan, itu hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab saja ya. Oke, Ustazah, besok puasa Yaumul Bid. Saya tidak tahu kalau sekarang ada puasa. Boleh nggak? Boleh. Puasa Yaumul Bid itu afdolnya adalah tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Setiap bulannya bertepatan dengan 7, 8, 9 Agustus. Tapi sungguh pun demikian, teman-teman belum lagi puasa hari ini, teman-teman masih bisa puasanya besok, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi yang minggunya udah keluar dari wilayah afdol ya. Ustazah, saya tadi lupa minum susu kotak. Mau ngupas buah baru ingat. Boleh lanjut nggak? Saya lupa kalau saya puasa. Lanjut aja. Kalau lupa nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, sangat disayangkan di hari pertama puasa Yaumul Bid tidak berpuasa. Nggak apa-apa. Ya, Ustazah, oke, kalau sholat tasbih bagusnya jam berapa? Siang dan malam. Siang dan malam boleh. Cuman kalau siang 4 rakaat 1 kali salam, malam 4 rakaat 2 kali salam ya. Telanjur niat puasa kodo, ingin merubah niat Yaumul Bid, jangan, udah kodo aja. Besok Yaumul Bid bisa Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kalau pakai semi rambut boleh nggak? Kalau semi rambutnya berbentuk henna, yang dia itu masuk ke dalam rambut boleh. Tapi kalau semi rambutnya itu berupa seperti yang dia itu di luar rambut, itu nggak boleh. Ya, yang boleh itu henna Mekah aja. Oke, henna Mekah aja. Kalau ngerapiin gigi nggak boleh. Kalau alasannya cuma pengen cakep, behel. Tapi kalau itu ada peradangan, kalau terjadi apa-apa nanti mulutnya harus dioperasi, alasan kesehatan, seandainya ada asbab boleh, nggak masalah ya. Ustazah, iya, oke ya. Nah, Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat boleh dijadikan 1 kali salam. Contoh, sholat tahajud langsung 4 rakaat boleh. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sholat taubat langsung 4 rakaat. Sholat hajat langsung 4 rakaat. Boleh, hanya saja hanya saja tidak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat terakhir tahiyat akhir. Jadi kalau seandainya sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, kalau ngelurusin rambut keriting nggak boleh. Ya, kalau dia tebal boleh dipotong aja ya, karena itu permanen, merubah bentuk Allah dalam bentuk yang lama. Tapi kalau kita pakai bedak, sekedar pakai lipstick bisa dihapus lagi, pensil alis bisa dihapus lagi, maskara, blush on bisa dihapus lagi, nggak masalah. Kalau dia bisa dihapus boleh, kalau dia nggak bisa dihapus dalam jangka waktu yang lama itu syubhat ya. Oke, Ustazah, puasa Yaumul Bid 3 hari ya? Iya, puasa Yaumul Bid hari ini, besok, dan lusa. Berdoa mata terpejam gak jadi masalah. Sholat yang gak boleh. Jadi kalau sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi gak boleh sholat itu tutup mata, tutup bibir. Makruh hukumnya ya. Ustazah, mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal sampai atau enggak? Sampai Mbak. Enggak ada masalah. Silahkan kirim. Insya Allah akan sampai. Ustazah, oke, gimana tata cara mengerjakan jamak qashar? Kalau teman-teman mau lebih paham lagi melihat video TikTok aku aja. Teman-teman tengok di beranda aku, di pojok kiri atas ada aku sematkan tentang jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat 7,8 juta orang. Teman-teman boleh lihat dan di situ jelas kok caranya. Atau pergi ke channel YouTube aku, cari aja jamak qashar Nela Luki. Di situ akan muncul video aku penjelasan detail tentang jamak qashar supaya lebih paham. Kalau di live nanti susah kan untuk diulang lagi ya. Ustazah, oke, maksud nggak boleh puasa sepanjang tahun? Ya nggak boleh puasa tiap hari, nggak boleh lah. Puasa tiap hari nggak boleh.
Ustazah, oke ya, gimana niat sholat witir 1 rakaat? Sengaja aku, 2 rakaat, tidak boleh, 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, kalau sedang merasa punya puasa saat wudhu tidak kumur atau basuh hidung. Kumur, basuh hidung dalam sholat itu bukan rukun wudhu. Jadi kalau nggak pakai itu nggak apa-apa mbak. Ya, kalau nggak pakai itu nggak apa-apa mbak. Ya, jadi intinya gini mbak. Yang wajib dibasuh saat berwudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Adapun masukkan air ke hidung, kemudian kumur-kumur itu tidak rukun. Jadi nggak pakai itu pun nggak apa-apa ya. Ustazah nggak pakai kumur-kumur nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, mana baik mana syukuran orang meninggal, khataman atau pengajian, dua-duanya baik. Ustazah, kentut di kemaluan sah nggak sholatnya? Keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu adalah batal ya. Oke, Ustazah, ya. Oke. Ustazah, mengkodo sholat subuh apakah harus di waktu subuh juga? Iya, kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah, bolehkah sholat qobliyatan subuh di rumah tapi dalam posisi sholat di bolehkah qobliyah subuh di rumah tapi dalam posisi gimana ini maksudnya? Oh, dia di rumah, ya Allah. Orang udah sholat di masjid, orang udah pulang di masjid. Lalu kita pengen qobliyah subuh di rumah. Silahkan, selagi masih ada waktu subuhnya nggak masalah. Selagi masih ada waktu subuhnya nggak masalah ya. Saya sering sampaikan bahwa yang namanya qobliyah bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, misalnya teman-teman sholat zuhur. Zuhur tuh azan 12:20. Lalu teman-teman baru sholat jam 1 siang. Itu kan masih ada waktu zuhurnya. Masih bisa qobliyah zuhur dulu 4 rakaat. Lalu zuhur, lalu ba'diyah zuhur ya. Sepupu dari ayah mahram Pak Hero. Nggak bisa. Ustazah, oke, apa hukumnya puasa Daud mulai hari Jumat? Karena Rabunya tidak puasa. Kalau dimulai nggak boleh. Ya, tapi kalau udah mulai sebelumnya, lalu kena di hari Jumat, di dalam perjalanan puasa Daud boleh. Ya, misalnya nih kita ingin puasa Daud, kita mulai Jumat, kita mulai Sabtu nggak boleh, harus dimulai di hari lain. Lalu kemudian setelah kita melakukan yang namanya puasa, lalu di hari Jumat ketemu nih hari Jumat ya. Nggak masalah, yang penting jangan dimulai di hari Jumat dan Sabtu puasanya ya. Ustazah, wanita haid boleh zikir pagi dan petang nggak? Boleh. Wanita haid itu boleh zikir, boleh sholawat, boleh ingat kekurangan diri, sekedar mengulang hafalan, boleh berdoa, boleh ya. Ustazah, oke, apa boleh puasa Daud nggak sahur dulu? Sahur bukan rukun sholat, rukun puasa. Jadi kalau nggak sahur nggak apa-apa. Cuman sayang aja kalau kita nggak sahur. Kalau kita nggak sahur, kita akan kehilangan beberapa hal. Yang pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, dalam kita bersahur, doa kita diijabah. Yang ketiga, sahur membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Makanya ada dalil, bersahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih. Karena di dalam sahur ada berkah ya. Oke, Ustazah, terangkan tentang sholat sunat fajar dan qobliyah subuh. Fajar dan qobliyah subuh sama aja. Dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Dalilnya adalah rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilakukan kapan? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Dilakukan saat itu ya. Ustazah, doa apa ya supaya
teman kerja yang toksik, nggak toksik lagi, nggak bisa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah sesuai keinginan kita. Kalau teman-teman kita toksik, harusnya jangan terlalu dekat sama dia. Ya, apalagi kalau dia sampai menyakiti. Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Ya. Ustazah, hari Senin puasa hari lahir sendiri. Terus niat puasa sunnah Senin dan Kamis. Senin dan Kamis aja yang lebih masyhur. Ustazah, apa boleh membaca Al-Quran yang ngantuk berat? Mungkin ada yang kelewat 1 ayat, 2 ayat. Sebenarnya nggak jadi masalah. Karena ayat itu boleh dilangkau-langkau kok teman-teman ya. Cuman kalau wudhu kan susah. Ambil wudhu lagi aja ya. Ustazah, puasa Daud dimulai di hari apa? Bebas. Puasa Daud boleh dimulai Senin, Selasa, Rabu, bebas. Jangan dimulai dari hari Jumat dan Sabtu ya. Ustazah, di tengah-tengah kita sholat ada Pak Kurir manggil. Kita harus bagaimana? Lanjutkan sholatnya. Apalagi kalau dia adalah sholat fardu ya. Kalau dia sholat fardu, lanjutkan. Ustazah, boleh nggak pas lagi haid ngajarin anak baca Al-Quran? Asal jangan disentuh, kalau mau aman cari Quran yang ada terjemahan. Ustazah, sholat ba'diyah afdolnya setelah salam. Sholat ba'diyah afdol setelah salam atau zikir? Dua-duanya afdol, gak ada hubungannya. Dua-duanya afdol. Setelah sholat fardu, teman-teman melakukan sholat ba'diyah. Lalu kemudian atau setelah sholat fardu, teman-teman doa dan zikir dulu, baru sholat ba'diyah, gak masalah. Saya punya niat kasih uang ke masjid 1 juta. Tapi sebagian ku kasih ke orang lain. Gak apa-apa. Yang penting bukan nazar. Kalau sekedar niat gak masalah ya. Ustazah, kalau kita puasa Yaumul Bid tiap bulan. Tapi gak puasa Senin Kamis gak apa-apa. Karena tetap sunnah. Puasa Senin Kamis sunnah ya. Ustazah, kalau kita udah ya. Ustazah, sapa dong. Iya Mbak Nurma. Ustazah, uang sedekah subuh kepake tapi diganti lagi. Jadi gini, seandainya aku ngumpulkan uang sedekah subuh di rumah 2.000 lewat cendol. Aku malah ambil uang sedekah subuh beli cendol. Itu gimana? Nggak apa-apa ya, kita cuma dapat pahala 1 niat. Kita tidak dapat pahala sedekah karena kita nggak jadi sedekah. Nanti persoalan mau kita ganti atau enggak itu pilihan aja. Karena kan dia tetap sunnah. Jadi kalau terpakai sedekah subuhnya dapat 1 pahala niat. Ya kita udah pernah berniat melakukan sedekah subuh. Tapi tidak dapat pahala full. Begitu dalam hadis arba'in. Ustazah, kalau kita puasa Daud tapi masih punya hutang puasa Ramadan. Kalau puasa Daudnya jangka panjang, segerakan hutang dulu ya. Kecuali kalau dia jangka pendek kayak puasa Yaumul Bid. Hari ini, besok dan lusa puasa Yaumul Bid. Sementara teman-teman belum kodo, silahkan dulu puasa Yaumul Bid, segera setelah itu kodolah puasanya ya. Segera kodo setelah Yaumul Bid ya. Ustazah, apa yang harus dilakukan jika udah aku jawab nih tadi pagi nih. Menyebarkan najis tapi saat itu belum tahu ketika kita ingin membersihkannya. Yang lalu biar berlalu. Diangkat pena bagi orang yang tidak tahu sampai dia tahu Mbak. Aman aja. Ustazah, cara menggabungkan sholat sunnah nggak bisa. 1 niat, 1 amal ya. Ustazah, tetangga saya suaminya puasa Daud di waktu hari yang diharamkan. Waktu lebaran haji. Mana boleh? Ya, tidak boleh berpuasa Daud. Lebaran haji puasa. Saat lebaran Idul Adha, lebaran Idul Fitri, sehari menjelang Ramadan, kemudian tidak boleh saat puasa Ramadan, itu nggak boleh. Ya, jadwal haram puasa jangan puasa. Ustazah, kalau nggak pernah Senin Kamis tapi langsung ke puasa Daud, sanggup nggak?
Karena puasa ini ibadah fisik, Mbak. Jadi ibadah fisik itu nggak makan kita ya 12 jam. Ya, saran saya Senin Kamis aja dulu. Ya, baru puasa Daud. Nanti sakit pula. Kenapa engkau sakit? Ustazah Nela bilang puasa Daud gitu pula nanti. Fisik harus dilatih. Ya, latih dulu puasa sekali-sekali Senin dan Kamis. Tambah puasa Yaumul Bid, kalau udah terbiasa baru puasa Daud. Aku mau juga, nggak apa-apa. Cuma harus dilatih, nanti Mbak sakit, capek. Sama dengan tahajud. Tahajud itu ibadah fisik. Jadi nggak boleh langsung pertama kali tahajud, langsung jam 2 malam sampai jam 3 malam. Tidur nanti habis subuh ya. Jadi kalau pertama kali, kalau mau pemula, tahajudnya itu deket-deket azan subuh aja dulu. Ya, jadi kita puas dulu tidurnya, udah deket azan subuh baru kita tahajud supaya dia jauh lebih mudah, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Ustazah kalau wudu cuma baca doa, wudu cuman baca niat awal doa nggak masalah. Memang ada doa untuk basuh muka, basuh tangan, tapi itu nggak wajib ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, kalau nifas, apakah dibolehkan memasak? Boleh. Yang dimakruhkan dalam nifas hanyalah ini Mbak, makan. Tapi kalau dalam keadaan makan, nifas bukan junub ya. Nifas atau junub? Nifas dan junub ya. Coba pertanyaannya diulang. Dalam keadaan nifas nggak masalah. Dalam keadaan junub makan makruh ya. Ustazah kalau mau tidur nggak wudu boleh nggak? Mau tidur nggak wudu nggak apa-apa. Ini junub atau nifas tadi pertanyaannya. Ada yang bilang nifas, ada yang bilang junub. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Sebentar ya. Tadi ada yang nanya sebelum tidur kalau nggak wudu nggak apa-apa. Ya, sebelum tidur kalau nggak wudu nggak masalah ya. Cuma sayang aja kalau kita nggak wudu ya. Ustazah, puasa Daud ada batas waktunya nggak? Enggak. Puasa Daud itu selamanya. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi kalau nggak kuat boleh batal kok. Kalau seandainya teman-teman sakit boleh batal kok ya. Oke, apa hukumnya sholat di atas karpet yang tebal? Nggak masalah. Yang masalah itu kalau tidur di atas karpet itu baru masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Orang tua saya kemarin meninggal. Ibadah apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua saya yang meninggal? Baik, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Nah, aku jawab ya tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Oke. Apa? Yang pertama adalah teman-teman usahakan untuk kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya, contoh misalnya nih, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu bisa. Atau yang kedua, teman-teman bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia setiap habis sholat. Kemudian kirimkan sholawat buat dia, kirimkan yasin buat dia, atau setiap sedekah doakan untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Jika suami murtad, apakah istri berdosa istri? Enggak, tapi udah cerai status hukumnya. Karena murtad menyebabkan cerai secara otomatis ya. Ustazah, jika anak sudah berkali-kali dibangunkan, lalu enggak juga dia bangun, apakah kita berdosa? Enggak. Yang penting kita sudah mengingatkannya. Kalau kita sudah mengingatkan, maka kemudian kita tidak lagi berdosa, kecuali kita biarkan ya. Makanya ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Dan yang paling penting idaro al-munkar falighoyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu. Kita berdosa kalau kita diamkan. Tapi kalau kita udah ingatkan dia nggak mau, ya urusan dia dengan Allah ya. Ustazah, ada tidak amalan yang lagi haid kalau tidak bisa melakukan puasa Yaumul Bid?
Ada dong. Teman-teman bisa sekedar bersolawat, ya, bisa sekedar berzikir, bisa sekedar mengingat kekurangan diri, bisa bersedekah, ya, bisa sekedar mengulang-ulang hafalan, gak jadi masalah, ya. Ustazah, apakah kita riba membeli mobil dengan kredit? Jelas, ya. Karena kalau kita beli mobil dengan cara kredit, yang pertama di dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Yang ketiga, seandainya kita dalam kondisi tidak mampu membayarnya, maka mobil kita ditarik. Yang udah dia keluarkan, yang udah kita keluarkan tidak dia kembalikan. Itu sebab dia menjadi riba. Ya, Ustazah, oke, saya merasa bangga Ustazah memberi banyak manfaat. Oh siap, kukira pertanyaan. Siap, sama-sama ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau menemani hari-hari aku juga ya. Ustazah, benarkah kalau istri meninggal sebelum dimakamkan diceraikan dulu sama suami? Jangan, bangun nanti dia. Kutalak kau. Terus gue harus bilang wow gitu katanya nanti guys. Jangan guys, sudah meninggal ditalak pula geng. Meninggal itu udah otomatis jatuh talak. Tidak perlu lagi suaminya mentalak. Bangun dia nanti. Kayak gitu geng. Bangun dia nanti guys. Kutalak engkau. Bangun, tidak perlu ya. Cerai itu udah, meninggal itu udah termasuk talak. Tenang aja lah. Nikah lah besok lagi setelah itu ya. Nggak perlu ya. Oke, Ustazah. Bolehkah sholat hajat dan tahajud satu zikir? Bisa. Hajat dan tahajud zikirnya satu bisa. Ustazah, oke. Ustazah, apakah ketika mau sholat tidak boleh memakai pakaian bekas mau tidur? Jawabannya adalah tergantung. Jika pakaian bekas tidur itu tidak kena najis, boleh-boleh saja. Tapi kalau kena najis, kena pipis, ngompol, ya jangan lagi dipakai ya. Ustazah, kata orang tua, anak beda agama, apakah doa orang tua nyampe? Kalau seandainya ada anak atau orang tua kita yang telah meninggal dan dia non-muslim, beda agama dari dia, kita tidak boleh mendoakan dia. Jadi kalau kita punya orang tua non-muslim, kita itu cuma boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Tidak boleh mendoakannya ya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Itu dilarang dalam dalil yang cukup tegas ya. Itu dilarang dalam dalil yang cukup tegas. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mau puasa Yaumul Bid, Mbak Oma, dadah aja Mbak Oma ya. Kalau mau puasa Yaumul Bid terbaca niat puasa Senin dan Kamis nggak apa-apa, ya nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh sebaiknya dilakukan mau sholat subuh atau selesai sholat subuh. Sedekah subuh itu dilakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jadi rentang waktunya dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nah, gimana caranya? Caranya ada dua. Kumpulkan aja dulu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti setiap hari Jumat atau di hari-hari kapanpun serahkan kepada yang berhak menerimanya. Atau boleh ditaruh ke masjid aja ya. Sedekah subuh itu fadilahnya apa? Di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca surat pendek beberapa ayat dalam satu surat di rakaat 1 dan rakaat 2? Boleh. Misalnya nih rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Qul huwallahu ahad gitu kan. Udah selesai Bismillahirrahmanirrahim, boleh ya. Oma nanya diketawain. Iya. Hati-hati aja lah, hati-hati aja lah. Oke, Ustazah, sedekah Quran boleh dikasih ke adik enggak? Boleh. Sedekah
Quran boleh dikasih ke adik, nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana cara mendoakan almarhumah? Boleh. Aku sampaikan ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal, apa yang kita lakukan? 1. Kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Semoga kita semua bisa. Ya, kita baca Quran lalu kita berdoa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan makku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Yang kedua adalah kita bisa kirimkan Yasin buat dia. Usahakan di hari Jumat. Ya Allah, saya kirimkan Yasin. Dengan Yasin ini lapanglah kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Yang ketiga, kita kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini begini dan begitu. Dan kemudian ketika kita melakukan yang namanya sedekah, kita doakan pahala untuk dia. Kan bisa ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, saya bisul najis ma'fu. Jadi misalnya bibir kita berdarah, bisa nggak dibawa sholat? Sebenarnya darah itu najis, tapi ketika karena sakit, najisnya ada pada di wilayah sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh misalnya aku ada bisul di sini, selagi darah dan nanah bisul itu hanya berada pada wilayah bisulnya, kayak gitu kan, maka dia dia najis yang dimaafkan ya, termasuk kita kalau kena di bagian bisulnya, kecuali darah bisulnya nyampe ke sini baru dia najis mutlak. Nah, sama dengan orang ambeien itu darah najis loh ya, cuma kalau dia cuma di bagian ambeiennya dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Nah, kecuali darah ambeiennya nyampe ke betis ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kenapa tidak bosan mengulang? Kenapa tidak bosan mengulang? Enggak. Karena pertama, aku tahu kita punya latar belakang, setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Mungkin teman-teman dulu bisa jadi ada sebagian orang yang dari dulu nggak ada ustadz di daerahnya dia. Kemudian mungkin dulu belum sempat belajar, sekarang baru belajar, nggak ada masalah ya. Aku cuma menyampaikan aja dan tidak menghakimi. Jadi teman-teman tenang aja. Apapun pertanyaan teman-teman, aku nggak ada menilai sedikit pun. Kok ini sih pertanyaannya kok mudah banget, nanyanya ini doang, itu aja, enggak sama sekali. Jadi aman aja, karena setiap kita punya latar belakang yang berbeda, setidaknya kita punya keinginan untuk jadi yang lebih baik. Itu sih yang paling penting. Tugas kita kan bukan menghakimi kan, cuma mengajak. Sama dengan teman-teman ke suaminya, ke anaknya. Jangan dihakimi karena bisa jadi nanti mereka lebih taat dibanding kita. Tugas kita mengingatkan saja. Teman-teman nggak tahu banyak, bisa jadi suatu ketika lebih taat dong dibanding aku kan. Nah, jadi nggak ada masalah. Aman ya, walaupun diulang karena follower banyak baru. Oke ya, Ustazah, benarkah hari ini puasa Yaumul Bid? Benar, hari ini puasa Yaumul Bid. Hari ini, besok dan lusa ya. Hari ini, besok dan lusa puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, jelasin nazar dong. Nazar itu janji kita kepada Allah jika kita sudah mendapatkan satu hal. Ya Allah, kalau anak saya lahir selamat, saya potong kambing kasih ke anak yatim 2 ekor, nazar. Ya Allah, kalau saya naik kelas, saya tahajudnya setiap malam selama seminggu, nazar. Ya Allah, kalau seandainya hari ini saya lulus, saya akan umrohkan orang tua, nazar. Jadi nazar itu adalah sesuatu yang kita ciptakan, kita doa sama Allah, kalau tercapai kita bayar. Tapi nazar cuma boleh dalam hal ibadah, tidak bisa nazar untuk seperti nanti kalau aku lulus aku jalan-jalan ke luar negeri, ya itu bukan nazar. Dia hanya bisa disematkan kepada ibadah. Kalau anak saya lulus saya tahajud, kalau anak saya lulus saya duha, kalau anak saya lulus saya baca
Quran. Kalau anak saya lulus saya sedekah. Itu nazar ya. Nggak boleh lupa kalau nazar dosanya besar. Kita doain ya Mbak Cici, semoga anaknya Allah sehatkan ya. Ustazah, doa iftitah dibaca sampai hibuk ratau wa asila. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Karena gimana pun iftitah itu hukumnya sunnah. Dia nggak sampai kepada wajib ya. Ustazah, oke, iya gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Paimin. Oke ya. Kalau lagi sholat duduk, kaki harus menginjak lantai zah? Enggak juga, enggak apa-apa Mbak. Ya, Mbak kalau dia tergantung sakitnya. Kalau kakinya nggak bisa ditekuk, dia selonjoran. Iya kan, kalau kakinya bisa ditekuk, pinggangnya yang sakit, dia duduk di lantai, dia duduk di kursi. Memang dalil sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk, itu dalil sahih. Nggak apa-apa, sholatnya duduk, selonjoran, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, batas emas batangan yang harus dizakatkan adalah 85 gram emas. Kalau emas batangan teman-teman udah mencapai 85 gram emas, maka dia sudah wajib zakat ya. Ustazah, oke. Bila berpergian, bila waktu sholat, maka ada pipis di celana, itu gimana? Ketika kita ada pipis di celana, celananya nggak bisa dipakai lagi, ya. Taruh celananya di tempat yang tepat, jangan diambil orang. Atau teman-teman boleh pakai panty liner aja, oke, cebok, lalu kemudian teman-teman boleh wudhu, ya. Jangan dipakai lagi celananya, ya. Ustazah, oke. Bagaimana kalau keputihan? Bolehkah sholat? Bagi teman-teman yang keputihan, teman-teman harus cebok sebelum mengambil wudhu. Nanti celananya nggak dipakai lagi atau bisa pakai panty liners. Oke? Nah, sementara orang yang tidak keputihan sebenarnya dia tidak wajib cebok. Ya, nah tapi kalau dia keputihan dia wajib cebok. Nah, kayak gitulah guys ya. Tapi keputihan itu kan nggak selamanya guys ya. Keputihan itu hanya karena tingkat stres yang tinggi, makan yang misalnya terlalu banyak berlemak, atau misalnya terlalu stres, kecapean. Coba nanti disembuhin aja keputihannya. Nah, nanti bisa minum madu akasia itu. Ya, keputihan sebentar kok dengan madu akasia ya. Nanti COD aja madunya. Udah banyak yang sembuh. Karena memang sangat meresahkan ya. Kita apalagi keluar rumah kan keputihan itu. Ustazah, oke, apakah orang yang mimpi membaca An-Nasr berarti nggak ada? Nggak ada tanda-tanda mimpi itu nggak ada. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, kalau baca Al-Kahfi tidak sampai selesai nggak masalah. Baca Al-Kahfi nggak sampai selesai nggak masalah ya. Apa beda sedekah subuh? Apa beda qobliyah subuh dengan dengan apa nih? Oh, dengan sholat fajar. Sama aja Mbak ya. Oke. Ustazah, mohon pencerahan tentang cadar. Karena anak saya di pondok wajib bercadar. Cadar nggak ada masalah. Ya, cadar itu disunnahkan untuk istri Rasulullah, tidak disunnahkan untuk umatnya. Tapi bagi umat-umat yang pengen mirip kayak istri Rasulullah, nggak ada masalah ya. Pakai cadar, nggak ada masalah Mbak ya. Kalau memang itu pondok anaknya, silahkan. Nggak masalah, bagus kok ingin mirip seperti istri baginda Nabi. Tapi memang tidak diwajibkan untuk kaum hawa. Tidak sampai status wajib. Dia disunnahkan untuk istri dan anak Rasul, tapi tidak diwajibkan untuk kita. Ustazah, saya puasa yaumul bid. Saya lupa tadi pagi minum madu akasia. Gimana tuh Zah? Mantap. Nggak apa-apa, lanjut aja puasanya. Oke, lanjut aja puasanya. Kan lupa. Ya kan? Nah,
Oke, Ustazah, ada nggak? Masalahnya ada akasia lah ujungnya guys yang bikin lupa ya kan. Oke, Ustazah, ada nggak doa buat supaya tunjangan suami cepat dibayarkan? Ada. Baca doa pelapang rezeki aja ya, atau lakukan namanya sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan anaknya supaya begini dan begitu ya. Akasia memang selalu diingat. Iya benar-benar ya. Oke, Ustazah. Oke, doa suami pelit. Oh, caranya ambil batang ubun-ubunnya, jemur mbak sampai meleleh. Canda ya. Suami pelit itu kalau dia memang betul-betul pelit, kata baginda Nabi, dia boleh diambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan perempuan. Suatu ketika seorang istri dari Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit padahal dia punya banyak uang." Apa kata Rasulullah? "Khuz, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, anak perempuanmu, illa qalil, secukupnya saja." Oke. Ustazah, oke. Kandunganku sudah diangkat akhir-akhir ini, bila sholat keluar cairan sikit, apakah sholatnya sah? Kalau sedang sholat abaikan, kalau suka keluar cairan maka harus cebok, harus istinja sebelum berwudu ya mbak. Oke, Ustazah pesantren kah? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusannya Syariah Islam. Ustazah, oke, kalau kelewat 1 hari Yaumul Bid nggak apa-apa. Nanti bisa puasa Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Tapi di hari Minggunya sudah tidak wilayah afdol lagi ya. Ustazah, oke. Sholat sunat maghrib itu sebelum atau setelah? Kalau setelah maghrib itu sunnah muakkad. Kalau sebelum maghrib itu sunnah biasa ya. Oke. Dah. Setelah maghrib sunnah muakkad, sebelum maghrib sunnah biasa. Ustazah, oke, kalau terbesit pikiran meragukan kisah Nabi Muhammad, apakah termasuk gangguan setan? Ya, bisa jadi gangguan setan, bisa jadi karena akal kita terlalu main dibanding perasaan. Ketika kita mendengarkan sebuah ilmu tentang sirah, maka sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita iakan, sehingga tergugah hati kita untuk berubah. Ya, Ustazah, oke, kalau sholat sunnah qobliyah zuhur, apa pakai tahiyat awal atau tahiyat akhir aja? Berapa rakaat? Kalau 4 rakaat, ya cukup dengan kalau 4 rakaat ya tidak pakai tahiyat awal ya. Kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, Ustazah, bolehkah tertinggal serumah dengan suami yang murtad? Jangan, tidak boleh, karena otomatis jatuh talak ya. Oke, Ustazah mau madu akasia buat orang tua saya, boleh ya. Madu akasia itu kayak yang tadi, keputihan, ya kan, flek terus sehingga teman-teman suka istihadah, haid nggak lancar, atau kalau buat orang tuanya bisa kolesterol, hipertensi, kemudian asam urat, asam lambung, ya, tekanan rendah, tekanan darah tinggi, jantung, empedu, liver, minum akasia. Atau diabetes ya, bagus madunya, bener-bener bagus, testimoninya udah banyak banget. Kalau jemaah offline ku udah banyak banget yang tadinya gulanya 200 jadi 85, Masya Allah ya. Teman-teman diminum madunya ya, 2 sendok makan pagi, nanti 2 sendok makan malam. Ustazah, beli emas online gak jadi problem ya teman-teman ya. Beli emas online gak jadi problem, yang penting dia bisa diapakan namanya, diambil ya, dipegang ya ketika dicairkan. Asam lambungku. Nah, kita doa dulu yuk, kita langsung ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya.
Oke, selamat untuk teman-teman yang udah berpuasa hari ini. Insya Allah kita puasa besok ya, di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi kalau teman-teman besok puasa di hari Jumat, usahakan juga puasa di hari Sabtu ya. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, nah yang mau nanya boleh dicatat lagi aja pertanyaannya untuk kemudian bisa kita ngobrolin santai di akun ini ya. Siap Mbak Eli, Mbak Oma, Mbak Soleha ya. Siap Mbak Zia Hisma. Semoga Allah mudahkan ya. Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Diketik lagi aja ya. Oke, siap. Senang bisa bergabung sama-sama ya. Puasa yang mulbid itu bagus ya. Yaitu itu adalah bagian daripada wasiat dari baginda Nabi ya. Apa wasiatnya? Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa yang mulbid, kemudian sholat witir dan sholat duha. Sampai paham. Oke. Ustazah, sholat duha itu kapan? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Doa agar orang kasihan lihat kita nggak ada ya. Nggak ada. Cuma doa agar orang luluh hatinya ada. Allahumma layyin li qalbahu ya. Oke, aku mulai ya, boleh ya. Ustazah tidak puasa, tidak bayar nazar, apakah kafarat? Enggak, nazar wajib dibayar. Kafarat itu kalau lupa saja. Kalau teman-teman pernah bernazar dan lupa. Kalau lupa saja, kalau nggak lupa nggak bisa kafarat. Kafarat lupa nazar adalah merdekakan budak. Tapi budak nggak ada sekarang kan. Yang kedua adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang ketiga adalah memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Seharga pakaian yang kita pakai. Atau dengan cara berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut ya. Oke, 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Karena status hukumnya adalah wajib. Jadi wajib atasku karena Allah ya. Nah itu. Saja setelah witir, setelah sholat isya boleh. Habis isya, ba'diyah isya dulu lah. Setelah ba'diyah isya baru teman-teman witir lah. Ya tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Sholat gak pakai celana dalam gak masalah. Yang penting nutup aurat. Oke, niat bayar kafarat apa? Ya, niat bayar aja seperti biasa. Yang penting kita tahu itu adalah kafarat. Apa puasa yang mulbid 3 hari? Ya, hari ini, besok dan lusa. Kalau cuma 2 hari, 1 hari nggak apa-apa. Cuma kurang afdol saja ya. Nggak puasa Senin dan Kamis, tapi cuman puasa yaumul bid aja. Boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Teman-teman nggak puasa Senin Kamis, cuman fokus ke puasa yaumul bid aja, itu udah oke kok. Untuk awal nggak ada masalah ya. Oke, sholat subuh belum hafal kunut. Kunut itu nggak wajib, Mbak. Kunut itu tidak sampai ke status hukum wajib. Dia hanya status hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. Jadi kalau nggak kunut nggak apa-apa sih ya. Kalau nggak kunut nggak apa-apa. Ngelek parah, masa iya ngelek? Ngelek atau aman? Apa boleh sedekah subuh tanpa sepengetahuan suami? Kalau uang itu uang kita nggak apa-apa. Apakah ngelek? Aman ya? Aman kok teman-teman ya, aman ya. Oke. Ustazah, apa boleh lagi haid memotong kuku dan rambut? Tidak ada dalil tegas yang mengharamkan itu. Mau ngaji baca Al-Fatihah silahkan. Sholat duha boleh nggak dibaca 10 kali? Apanya yang 10 kali? Dibaca 10 kali, 10 kali. Apanya yang 10 kali? Ustazah, kalau istri disuruh sholat nggak mau. Sebagai suami harus gimana? Udah saya apakan juga tetap nggak mau. Yang penting Bapak sudah mengingatkan, Bapak tidak berdosa lagi. Nah, yang berdosa itu adalah kalau kita mendiamkan. Kalau kita mendiamkan baru kita berdosa. Tapi kalau kita udah mengingatkan, selanjutnya urusan dia dengan Allah.
Oke, amalan apa untuk wanita haid? Wanita haid boleh berzikir, boleh sekedar bersolawat, boleh sekedar mengingat kekurangan diri, boleh boleh ngulang hafalan bacaan Quran, boleh ya. Kalau puasanya besok aja gimana? Kalau bisa gandenglah dengan Sabtu, Jumat jangan sendiri. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, sama-sama ya. Oke. Iya, puasa yaumul bid 1 hari aja boleh, sebenarnya nggak masalah. Cuma karena besok itu hari Sabtu, usahakan gandeng dengan Kamis dan Jumat usahakan gandeng dengan Sabtu atau Jumat gandeng dengan Kamis ya. Oke. Ustazah, kalau udah puasa Daud apa perlu puasa yaumul bid? Jawabannya enggak. Kalau teman-teman udah puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya. Sholat batuk keluar ingus batal enggak? Enggak. Ingus tidak membatalkan sholat. Yang batal itu adalah kalau batuk buang angin atau batuk sambil ngeluarkan cairan ya. Ustazah, puasa sunnah Senin dan Kamis boleh nggak diwasilahkan untuk anak? Jadi kalau puasa nggak gitu caranya. Kalau puasa itu puasa aja dulu, nanti di hari di hari siangnya, di waktu duhanya, di waktu zuhurnya, di waktu asarnya boleh berdoa banyak-banyak untuk anak. Karena menurut Imam Nawawi orang yang berdoa saat berpuasa doanya mustajab sepanjang waktu dia berpuasa ya. Bingung besok harus ada uang bayar cicilan, semua amalan sudah dilakukan. Ya kalau sebelum besok coba dihubungin minta ditangguhkan. Puasa marah tidak sampai membatalkan puasa ya. Kalau berimam orang yang nggak bisa baca Quran gimana? Yang penting Al-Fatihahnya benar ya. Ustazah, oke, sholat taubat setelah salam langsung tahajud boleh tidak? Boleh ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya selalu menyuruh anak sholat, tapi anak nggak melaksanakannya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengingatkan, persoalan dia mau atau enggak, itu urusannya dengan Allah. Cuman persoalan mengingatkan ini ada tugasnya. Kalau mau mengingatkan ada problemnya. Yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua wajadilhum billati iya ahsan. Kalau seandainya dia bantah dengan bantahan yang baik. Jangan bertengkar. Ya ndak boleh. Niat kita benar, cara kita juga harus benar. Nggak boleh niat kita itu baik tapi cara kita salah. Mengingatkan orang nyakitin dia. Membuat orang berubah dengan cara memarahi dia. Nggak bisa. Jadi niat benar, cara benar. Ustazah, gimana hukumnya orang yang mengucapkan sumpah? Sumpah nggak apa-apa dalam perkara yang dibolehkan. Tapi kalau melanggar sumpah, nah itu yang masalah ya. Kalau melanggar sumpah, nah itu yang berdosa besar ya. Atau sumpah palsu ya. Ustazah, kalau kita puasa 3 hari tanpa sahur enggak apa-apa. Sahur bukan rukun puasa. Sahur cuma sunnah puasa. Kalau nggak sahur puasanya sah. Cuma kita rugi saja. Karena dalam sahur ada berkah. Dalam sahur doa kita diijabah dan saat kita bersahur membedakan diri dari orang non muslim. Karena orang non muslim juga berpuasa tapi tidak bersahur. Makanya Rasulullah pernah bersabda, sahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih. Puasa marah-marah batal enggak? Marah tidak sampai membatalkan puasa. Cuma marahnya aja yang berdosa ya. Ustazah, baca Al-Kahfi dimulai kapan? Bebas, tiap hari boleh. Tapi yang paling afdol adalah di hari Jumat. Dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Apabila rumah tangga suami tidak pernah ibadah, apa mending berpisah? Jadi begini, kalau ikut madhab Hanafi, suami tidak sholat boleh diajak pisah karena dia mendekati kufur ya. Tetapi dalam madhab Syafi'i tidak. Suami yang tidak sholat dia cuma sampai ke tahap fasik.
Maka kalau dia fasik masih sah suami istrinya. Nah, jadi kalau suami tidak ibadah, nah selagi dia tidak merugikan kita, maka bertahanlah. Semoga dengan kehadiran kita dia bisa ibadah. Yang tidak boleh dan boleh berpisah itu adalah dia tidak sholat, dia larang kita sholat. Dia tidak puasa, dia larang kita puasa. Ya, dia tidak zakat, dia marah-marahin kita zakat. Kita juga kena dosa atas rumah tangga itu baru berpisah. Yang penting kita tidak kena dosa atas rumah tangga itu, nggak apa-apa bertahan ya. Dia selingkuh, kita nggak mau nafkahin, dosa juga kita kan misalnya. Dia tidak menafkahi, kita tidak mau melayani, dosa juga kita kan. Kalau sampai rumah tangga itu membuat kita berdosa, itu boleh berpisah. Tapi kalau sekedar dia yang dosa, nggak masalah ya. Tenang aja dulu, yang penting dia masih bertanggung jawab dan seterusnya. Ustazah, oke, gitu ya. Gimana hukumnya orang was-was? Was-was dalam hal apa Mbak? Kalau dalam hal ibadah ada kaidah usul hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Was-was. Contoh, kita habis ngambil wudhu. Terus nyampe ke kamar kita was-was. Tadi itu saya udah basuh kepala nggak sih? Gitu. Atau kita habis sholat, salam kanan, salam kiri. Tadinya aku udah tahiyat awal nggak sih? Nah, ragu Mbak. Kalau ragunya itu muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya. Bukannya yaumul bid mulainya hari Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu ya. Ustazah, oke, apakah kita punya salah sedikit saja? Malah dibikin masalah. Kenapa ya Zah? Enggak apa-apa. Yang bikin masalah kan orang. Yang penting kita udah mengakui kita salah. Udah. Kalau orang membesar-besarkan, kalau nggak ada efek buat kita, ya udah, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau sholat sendiri apakah harus iqomah? Enggak harus ya. Ustazah, kalau Ustazah, oke. Jadi istri nggak mesti nyuruh suami ibadah kalau udah diingetin. Terus mending diam aja ya Zah. Nggak boleh diam. Diingatkan, tapi yang nggak mesti tiap hari. Diingatkan setiap hari, diingatkan sekali seminggu, diingatkan sekali 2 minggu. Mesti ada dakwah. Mesti ada panggilan dari kita. Kalau dicuekin seumur hidup nggak boleh. Berarti kita mendiamkan kesalahan. Ada dalil yang bunyinya idza ra'al munkar falyughayyir. Ya, ketika kita mendapatkan sebuah kemungkaran harus kita berusaha merubahnya. Walaupun yang ngasih hidayah bukan kita, yang ngasih hidayah adalah Allah. Tugas kita cuma mengingatkan saja ya. Ustazah, oke, ya, di dalam masjid nggak boleh ya. Ustazah, wanita ke makam nggak ada masalah. Memang ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha. Dulu Rasulullah memang pernah melarang kita ziarah kubur. Sekarang Rasulullah bolehkan kita ziarah kubur. Suatu ketika dalam sebuah riwayat Sayyidatina Aisyah pulang dari kuburan. Ditanya oleh sepupunya, dari mana engkau Aisyah? Saya sedang ziarah. Bukankah Rasul melarang kalian ziarah? Rasulullah berkata, Aisyah berkata, dulu pernah dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Suatu ketika Rasulullah jalan di kuburan, lalu dia melihat 2 orang wanita menangis di kuburan. Rasulullah cuma bilang, bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Itu tanda Rasulullah membolehkan. Rasulullah nggak nyuruh 2 orang ini pulang. Rasulullah membiarkan. Membiarkan ini adalah takrir, ketetapan Rasul dan diamnya Rasul. Berarti itu boleh. Ustazah, puasa yaumul bid 2 hari Jumat Sabtu boleh. Ustazah, apa hukumnya nemu uang di jalan? Hukum barang temuan tidak boleh diambil. Jadi kalau teman-teman ketemu sebuah barang harus disedekahkan. Taruh ke masjid, taruh ke bakul masjid kalau dia adalah bagian dari barang temuan. Ustazah, apa hukumnya kredit mobil buat usaha? Kalau ke bank pasti riba. Yang pertama ada bunga dalam setiap angsuran dan itu riba. Yang kedua ada denda setiap keterlambatan
keterlambatan dan itu denda. Yang ketiga dan itu riba. Yang ketiga kalau nggak sanggup bayar, nanti mobil mbak dia akan tarik dan uang yang udah mbak berikan tidak dia kembalikan. Oke. Ustazah, apa hukumnya bercampur kembali setelah ditinggalkan 2 tahun ikatan nikah siri? Baik. Nah, sekarang ditinggalkan itu ada status hukum talak enggak? Suaminya ngomong talak enggak waktu meninggalkan mbak? Kalau enggak berarti belum cerai. Ya, atau suaminya murtad enggak? Enggak. Atau suaminya meninggal, jelas dia masih hidup, itu tidak jatuh talak, bisa kumpul lagi tanpa menikah. Ya, kecuali menikah ulang. Kecuali dia ngomong talak, pisah 2 tahun, pas mau rujuk harus nikah ulang dengan suami itu. Apa benar 2 orang berzina 7 rumah ikut sial? Rumah yang mendiamkan akan terkena balanya. Apakah yang mendiamkan, yang didiamkan, dibiarkan dia berzina di masyarakat itu ya? Ustazah, hukum suami tidak memberi nafkah berdosa besar. Saking wajibnya menafkahi istri, maka laki-laki yang belum mampu menafkahi tidak dianjurkan menikah. Kalau dia punya nafsu syahwat, dia harus berolahraga dan berpuasa. Ya, saking wajibnya menafkahi istri. Apalagi istri-istri yang ada di ruangan ini, unde, ya kan, unyu-unyu, ya kan. Ustazah, kalau pinjam uang di bank syariah buat beli rumah, aku tetap tidak rekomendasi walaupun dia bank syariah karena selisih modal dan profitnya ada. Ustazah, oke, baik-baik. Saya ingin membantu orang tua untuk menambah uang hajinya. Tapi aku berhutang untuk itu. Saya tanya dulu, hutangnya riba nggak? Kalau hutangnya riba nggak boleh. Berarti niat mbak benar, cara mbak salah. Tapi kalau hutangnya terjangkau, ekonomis, bisa mbak ganti, tidak riba, nggak masalah ya. Ustazah, nah aman ya. Ustazah, baca Al-Quran kentut, apa harus wudhu lagi? Kalau dia Quran yang bercampur dengan bahasa Indonesia, banyak ulama yang membolehkan tanpa wudhu. Tapi kalau full bahasa Arab, Imam Nawawi dan muridnya menyatakan tanpa wudhu. Tapi aku tetap kalau bisa menganjurkan berwudhu lah. Ustazah, kalau was-was dalam takbiratul ikhram, nggak boleh. Tidak boleh was-was dalam ibadah. Tidak boleh was-was dalam ibadah. Nanti terbiasa ya. Ustazah, untuk hutang untuk pasang gigi palsu. Hutang itu nggak apa-apa mbak. Yang penting tidak riba. Dan sanggup membayarnya. Hutang piutang selalu sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam. Ya, tetapi yang penting tidak riba. Dan yang penting diganti ya. Ustazah, kalau invest uang hukumnya apa? Investnya kemana? Invest uang tuh banyak. Itu paper asset ya namanya. Surat berharga ya. Kemana investnya coba ya? Ustazah, bersyahadat apakah harus ada saksi? Kalau masuk Islam harus ada saksi. Tapi kalau tanpa kredit susah ngumpulin uang. Nggak susah kok mbak. Nggak boleh pikir susah. Tinggal kerja lebih keras, berhemat keluarkan lebih sedikit. Sisanya ditabung untuk beli keinginan kita. Ustazah, oke, bagaimana cara agar konsisten ibadah? Ibadah jangan saat rajin doang. Ibadahlah walaupun lagi malas. Bahwa ada dalil al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Apakah orang-orang yang beriman itu semuanya rajin? Enggak. Mereka manusia biasa. Cuma mereka tetap melakukan walaupun sedang malas. Ibadah itu tanggung jawab, bukan sekedar kesenangan. Walaupun kita malas, tetap harus kita kerjakan. Ya. Apakah orang yang konsisten enggak pernah malas? Malas juga. Cuman mereka tetap mengerjakan. Jangan menyandarkan ibadah pada semangat. Karena semangat itu cuman sebentar. Selebihnya tanggung jawab. Oh, aku lagi semangat tahajud bangun 3 hari. Habis itu 3 bulan gak tahajud lagi. Berarti masih tahajudnya karena semangat. Iya, tidak usah ibadah karena semangat. Bahkan tidak perlu juga terlalu bersemangat. Ya, aku juga tidak termasuk orang yang selalu bersemangat kok dalam hidup. Ya, enggak juga aku semangat banget dalam hidup ini kok.
Karena bagiku hidup ini bukan soal semangat, tapi soal tanggung jawab. Apakah aku selalu semangat ibadah? Enggak juga. Apakah aku selalu semangat dakwah? Oh enggak juga. Apakah aku selalu semangat live seperti ini? Enggak juga. Cuman tetap aku kerjakan karena ini tanggung jawab. Oke. Ustazah, oke. Saham boleh. Tapi perhatikan emiten. Sahamnya kemana? Jangan sampai kita saham itu meletakkannya pada emiten itu perusahaan ya yang ada unsur riba. Harus bisa baca laporan keuangan, harus bisa baca laba rugi, harus bisa baca profit taking, harus bisa baca capital gain dan capital loss dalam sebuah perusahaan. Kalau mau bersaham harus cerdas supaya transaksi sahamnya menjadi halal. Ya, jangan asal beli-beli hanya karena analisis grafik doang, nggak boleh, nanti jadi judi ya. Ustazah, oke, hukum suami menyembunyikan uang dari istri. Sebenarnya nggak apa-apa suami menyembunyikan uang, asal jangan pelit ya. Asal jangan pelit, nafkahi istri sandang, pangan, dan papan. Sebagian dia mau nyimpan untuk kalau dia kenapa-napa atau untuk backup kalau istrinya sakit. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Teman-teman, si istri tidak harus tahu semua uang suami, tapi istri harus dinafkahi secara mutlak oleh suami. Ustazah, saya sudah berdoa dan mengingatkan, tapi anak tetap nggak mau sholat. Nggak apa-apa. Kita aja taubatnya baru kemarin. Kita mungkin sholat baru 10 tahun yang lalu, baru 5 tahun yang lalu, baru 2 tahun yang lalu. Ya kan, hidayah Allah yang atur, bukan kita. Entah-entah suatu ketika nanti anak mbak lebih taat dibanding mbak. Siapa tahu. Entah-entah setelah mbak meninggal dia terluka lalu kemudian dia hijrah. Kan kita nggak tahu. Itu semua urusan Allah. Jangan ambil bagian Allah. Ya biar itu bagian Allah yang kerjakan. Ustazah, Ustazah, oke, gimana cara mengkodo sholat yang tertinggal? Kalau kita ingat aja ya, Ustazah, kalau nabung di koperasi, kalau sekedar nabung mah nggak apa-apa, di bank pun nggak apa-apa nabung ya. Kalau uang PNS pas-pasan, tak boleh kita pinjam, jaminan SK kita. Kalau PNS, Mbak mau ngapain ya? Oke, nah Mbak mau ngapain dengan SK itu? Selagi Mbak nggak usah berhutang, nggak usah Mbak rugi berhutang itu Mbak. Mbak pinjam 100 juta harus bayar 180 juta. Mending 80 jutanya untuk Mbak kerjakan yang lain. Ditahan dulu aja sih teman-teman ya, ditahan dulu aja. Ustazah, setelah baca doa kunut tangan diusap atau tidak bebas aja. Kalau di bank nabung kan ada bunganya ya Zah, bunganya sedikit dan itu mengalami depresiasi kok. Ya lebih banyak pajaknya dibanding bunganya kalau teman-teman nabung di bank. Tapi kalau deposito, walaupun deposito itu bunganya di bawah inflasi tapi tetap ada. Makanya jangan deposito, pergi ke SBSN syariah aja ya. Ustazah, apa? Kalau kita halangan, kita ngajarin orang ngaji nggak apa-apa, asal jangan dipegang Qurannya, ya. Ustazah, puasa Daud 1 bulan aja nggak apa-apa kah? Jangan diniatkan seperti itu. Puasa Daud itu lepaskan aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalaupun nanti nggak sampai sebulan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dikasih batas niat dari awal ya. Karena tabiat puasa Daud itu seumur hidup. Boleh batal, nanti ujung-ujungnya Mbak cuman sanggupnya 2 minggu. Nggak apa-apa. Tapi jangan Mbak niatkan berbatas waktu ya. Ustazah, kalau kita yaumul bid cuma 2 hari nggak apa-apa. Untuk toko modal usaha jangan. Nggak usah bicara dosa. Kalau modal usaha dengan riba nggak usah. Ya, untungnya belum jelas dan bunganya jelas. Ya kan? Profitnya belum jelas, bunganya jelas. Sementara 5 tahun bisnis pertama, 1 tahun pertama itu 60% hancur. 5 tahun kedua, 5 tahun pertama belum profit taking. Baru dianggap dia bisa menguntulkan konsisten di atas 5 tahun kalau bisnis ya. Jadi hati-hati mengambil sebuah keputusan ya bahwa bunganya pasti sementara untung usaha tidak pasti. Oke. Jangan buru-buru, jangan terlalu percaya diri dengan usaha kita, jangan terlalu juga putus asa dengan usaha kita, hati-hati mengambil keputusan ya. Oke.
Jangan terburu-buru ya teman-teman ya, jangan, nggak boleh, nanti salah mengambil keputusan, harus ada ruang untuk berpikir ya. Ya Ustazah pernah ngalamin, iya, puasa oke, masa lalu banyak dosa besar, saya sudah bertaubat harus bagaimana lagi Mbak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Wala taqnatum mir rahmatillah. Nggak usah putus asa dengan rahmat Allah. Mbak tinggal jalani aja kehidupan sebagai abdi Allah. Yang penting Mbak tidak melakukan, Mbak udah menyesali, Mbak udah belajar agama. Setidaknya melalui akun ini udah tanda Mbak mau belajar, Mbak mau ngamalkan pelan-pelan, ke depan lebih baik. Udah Mbak, nggak usah difikirkan ya. Intinya kita udah berjanji tidak melakukan lagi. Apalah dosa Mbak di masa lalu? Nggak sebesar dosa Umar bin Khattab yang pernah ingin membunuh Rasulullah. Tidak sebesar dosa Umar bin Khattab yang pengen bunuh anaknya hidup-hidup. Nggak sebesar doa para sahabiah. Nggak sebesar dosa sahabiah yang pernah berzina 99 kali Allah ampunkan. Ya, jadi hati-hati. Harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Kalau nggak yakin nanti tauhid kita bermasalah. Ya, jalani aja hari-hari seperti biasa. Salah itu nggak apa-apa. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Ketika dia diingatkan, apakah terbuka aibnya, apakah oleh orang lain, apakah dia kena musibah, ya udah tinggal berubah. Aduh, aibku kebuka. Oh ya udah tinggal berubah. Aduh, aku kecelakaan karena tadi aku sumpah palsu. Sumpah aku kalau ada apa-apa aku kecelakaan bener, udah berubah. Salah nggak apa-apa, yang penting mau berubah. Ustazah, salahkah suami memberikan nafkah karena kita tidak memberikan nafkah karena kita punya usaha? Salah. Lebih kaya kita atau Khadijah? Khadijah itu jauh lebih kaya. Sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah, asetnya Khadijah. Ratusan ekor untanya, banyak kebunnya, banyak tanahnya. Sementara Rasulullah karyawan pada masanya selalu menafkahi Khadijah. Bahkan Rasulullah tidak pernah meminta uang Khadijah sedikit pun dalam sebuah asar, kecuali Khadijah yang memberikan atau Rasul hanya meminjam dan Rasulullah ganti. Jadi tidak ada alasan ketika istri mapan suami tidak menafkahi. Kemapanan istri tidak bisa menghalangi kewajiban suami. Oke. Gitu ya, kecuali istrinya ridho. Tapi izinkanlah seorang suami untuk bersikap sedekah ke istri, karena itu juga pahalanya luar biasa kan. Ini kadang-kadang bukan soal uang tapi soal pengabdian ya. Ustazah, pas sholat tiba-tiba teringat sesuatu dan nangis di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat ya, kecuali kalau mengeluarkan suara. Sholat tahajud langsung doa atau zikir dulu? Zikir dulu dong baru doa. Iya kan? Zikir itu memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ya Allahu Akbar. Puji Allah dulu, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Baru kemudian kita minta. Kita puji dulu baru kita minta. Oke? Iya, puasa Yaumul Bid besok ya Zah, hari ini, besok dan lusa. Tapi kalau teman-teman nggak bisa hari ini, besok dan besoknya juga bisa. Oke, nah iya betul ya. Ustazah, suami sakit nggak bisa memberi nafkah lahir batin, gimana hukumnya? Kalau tidak bisa memberi nafkah lahir, maka Mbak boleh ikhlas dan tidak menceraikannya. Tapi kalau Mbak tidak diberikan nafkah batin, Mbak sanggup nggak? Kalau Mbak sanggup bertahanlah, kalau nggak sanggup boleh berpisah. Karena daripada Mbak berzina, begitu aturan Islam memandangnya. Ustazah, puasa Daud dengan Senin Kamis baiknya yang mana? Daud lah, karena puasa Daud itu nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita belajar pelan-pelan ya di akun ini. Suara aku kalau kayak gini udah cukup ya teman-teman ya. Karena suaranya udah mau habis nih guys. Harus minum lebih banyak lagi ya. Oke, udah cukup ya suaranya kayak gini ya. Lagi dihemat-hematin nih suaranya ya. Kredit soalnya, nggak cash. Ustazah, puasa Daud oke gitu ya, cukup ya. Ini soalnya kredit nih guys. Aku yang kredit itu suara guys.
Canda ya. Oke, Ustazah, oke cukup ya. Ustazah, sedekah subuh kalau kita kasihin sebentar. Kalau kita kasihin ke orang tapi suami nggak tahu gimana ya. Tergantung, kalau itu uang mbak nggak perlu izin suami untuk mbak melakukan yang namanya sedekah, kecuali itu izin suami ya. Oke, gitu ya. Minum, oh udah jam 8, nggak boleh lagi minum banyak, netnya jam 8. Nanti malam nggak bagus minum ya, nanti ginjalnya terganggu. Ustazah, doa-doa yang belum hafal gimana? Boleh dibaca di buku? Boleh. Doa-doa boleh baca di buku. Nah, teman-teman boleh ambil buku doa, lalu kemudian teman-teman baca atau catat sendiri, lalu kemudian teman-teman baca, tidak masalah ya. Suara kredit. Dari tadi pembahasannya kredit. Oke, sebentar ya. Bolehkah setelah mandi langsung wudhu belum pakai baju? Nggak apa-apa. Masalahnya cuma adab saja. Adabnya jadi kurang, itu aja. Tapi wudhunya sah. Karena nggak ada syarat wudhu. Satu, pakai baju ya, kan nggak ada. Cuma dia cuma macam adab saja ya. Oke. Sebentar ya. Oke, Ustazah, kalau nafkah boleh dikeluarkan sedikit untuk sedekah tanpa sepengetahuan suami, tergantung akad dengan suaminya. Kalau suaminya bilang begini misalnya, ya, kalau suaminya bilang begini, Dek, ini uang buat kamu nih, ya, ini uang buat kamu. Nah, kamu ini lakukan yang namanya terserah kamu lah, yang penting kamu pakai. Nah, itu boleh kita sisihkan untuk sedekah. Tapi kalau dia bilang, pokoknya kasih tahu aku ya, ini uang kemana, itu nggak boleh. Sholat duha setengah 12 jangan mbak, ya 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, saya senang komenan dijawab. Oh iya, kalau bisa aku jawab semua guys, sampai 7 hari 7 malam aku live guys. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa yaumul bid harus 3 hari? Enggak, boleh 3 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari ya. Ustazah, oke. Oke, apa boleh sedekah subuh saya sedekahkan kepada orang terdekat? Sedekah subuh itu bebas. Boleh dikasih ke suami, ke anak, ke tetangga, ke kawan, ke non-muslim, kasih makan kucing, traktir makan teman, bebas ya. Bebas aja sedekah subuh, yang penting untuk orang ya. Ustazah, kalau kita disenggol suami saat berwudu, batal nggak Ustazah? Bersentuhan wudhu dengan suami, ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu dengan suami adalah mutlak batal. Baik itu muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Ya, kemudian Imam Maliki mengatakan tidak batal kecuali muncul syahwat. Terserah mau pilih yang mana dan jangan berubah-ubah ya. Contoh, ya siap Bu Raja. Contoh misalnya, aku lagi sayang-sayangnya nih sama suami, Imam Hanafi bersentuhan wudhu tidak batal. Aku lagi nggak suka bete nih, udah ikut Imam Syafi'i lah, nggak batal. Itu yang nggak boleh ya. Ustazah, bolehkah Ustazah, apa boleh tidak berhijab? Oh ya Allah, rajin ibadah tapi tidak berhijab. Al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu akan dihitung berdasarkan daripada perbuatan kita. Al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Jadi kita itu dihitung satu persatu ya. Jadi gini, kalau dia sholat dia dapat pahala, kalau dia buka aurat dia berdosa. Kalau dia sholat dia dapat pahala, dia melawan suami dia berdosa. Tinggal nanti dihitung nih mana berat dan dosa dan pahalanya. Nah nanti dihitung di mana berat dosa dan pahalanya, yang dosanya masuk neraka dulu. Karena ada dalil mayya'mal mithqala dzarratin khairiyarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarriyarah. Jadi kebaikannya diterima, keburukannya diterima, nanti ditimbang. Itulah namanya yaumul mizan, hari perhitungan, hari pertimbangan, hari perhisapan kayak gitulah. Ustazah, oke, gitu ya.
Oke. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak tiri bebas. Sedekah itu dikasih ke anak tiri atau ke siapapun bebas ya. Oke. Ustazah, bolehkah pakai mukena ketika sedang haid? Gak apa-apa, mukena itu kan tidak hadarah. Bahasa Indonesianya apa ya? Mukena itu adalah bukan pakaian yang betul-betul dikhususkan untuk sholat sebenarnya. Karena pada masa Nabi dan orang-orang Timur Tengah sholatnya pakai gamis kok. Cuman orang-orang kita nih banyak buka aurat. Sehingga dia kalau mau sholat pakai mukena. Boleh aja kalau nggak sholat pakai mukena. Ya nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, ngelek, enggak lah ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah pakai uang hasil kerja sendiri, apa harus izin suami ya? Kalau sedekah, apakah harus izin suami? Jadi begini, Mbak, ketika uangnya itu adalah uang istri secara mutlak, maka istri tidak wajib menginformasikan kepada suami. Baik itu sedekahnya, kemudian apa yang dia belanjakan, kalaupun mau itu bagus. Tapi itu cuma bagian dari adab saja. Dia tidak sampai kepada syariat ya. Sedekah subuh boleh disedekahkan untuk acara 17-an, silahkan, gak masalah ya. Ustazah, oke. Sebelum sholat qobliyah subuh, bolehkah sholat sunat udhu? Boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah setelah sholat subuh. Kalau sebelum subuh itu tentu boleh ya. Ustazah, sedekah yang paling tepat kemana? Siapapun boleh, sedekah ke siapapun boleh. Ustazah, oke, kalau uang warisan dibuat biaya pendidikan, ya boleh lah, kan itu hak kita. Orang yang berwaris itu adalah haknya, ya, dia mau pakai untuk apa. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan sebulan sekali boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Per minggu boleh, per 2 minggu boleh, tapi jangan per tahun. Kalau per tahun efek sampingnya banyak. Yang pertama, kadang-kadang kita jadi tidak terbiasa memberi. Kan yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, memberi ini harus dilatih nih. Karena kalau tidak dilatih dia berat, Mbak. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu usia kita nih. Usia kita itu takutnya meninggal sebelum niat baik kita selesaikan. Yang ketiga, kadang-kadang sedikit aja kita susah untuk mengerjakan. Apalagi kalau banyak, ya kan? Nah, ujung-ujungnya beli HP aja lah, kayak gitu kan guys. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau saya suka pinjam uang syariah mingguan, gimana ya? Coba jangan dibiasakan minjam uang, Mbak. Ya, nanti kalau kita meninggal kasihan ahli waris kita. Ya, coba dikontrol lagi pengeluarannya yang udah terlanjur biar sambil pelan-pelan kontrol ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Mohon doa hamalan agar suami dapat hidayah. Kalau mau panjang ada doanya. Apa doanya? Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Panjang ya, pakai bahasa Indonesia aja lah setiap habis sholat. Ya Allah, berikan suamiku hidayah dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau pura-pura sholat dosa nggak? Tujuannya biar nggak diganggu. Biar nggak diganggu. Soalnya belum selesai zikir. Siapa yang ganggu, Mbak? Bilang ke aku. Coba ya, nanti aku datengin. Nggak usah, Mbak, pura-pura sholat biar nggak diganggu ya. Mbak, oke. Ustazah, apakah niat boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh, niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudu, niat tayamum, niat mandi junub, niat puasa, niat sholat. Boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke. Di Taiwan ada kegiatan olahraga di pinggir jalan. Gak usah. Kalau kita perempuan, walayatribna biarjulihin. Jangan kalian menghentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Menghentakkan goyang-goyang kaki aja nggak boleh, apalagi sebadan badannya pula digerakkan ya. Ustazah, carilah kebahagiaan yang bisa mendatangkan kepada kebaikan. Oke ya. Repot masuk live saja semuanya nggak boleh. Enggak lah, banyak kok yang boleh. Ya, aman aja. Oke. Ustazah, lebih baik mana? Ikut jemaah telat 1 rakaat dengan suami atau sholat qobliyah subuh dulu?
lebih baik teman-teman ikuti takbiratul ihram. Sama dengan kita di masjid, kita lagi sholat qobliyah, baru rakaat pertama orang udah iqomah, berhenti. Mengejar takbiratul ihram dengan imam jauh lebih utama. Oke. Ustazah ketika sholat memakai kaos kaki, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu laki-laki. Laki-laki ketika ihram, ketika tawaf nggak boleh pakai kaos kaki. Tumitnya harus kelihatan. Kalau saya sholat subuhnya telat, bolehkah sholat sunnah sebelum subuh? Tergantung. Kalau seandainya masih ada waktu subuhnya, bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, nggak bisa. Fokus ke sholat subuh aja. Oke. Ustazah, saya kalau keputihan, kalau ini dari tadi pagi nanyanya ada yang nanya keputihan terus ya. Jaga kesehatan ya teman-teman. Karena keputihan itu bisa disembuhkan ya. Keputihan itu problem biologis tapi efeknya bisa ke syariat. Jadi kalau teman-teman keputihan itu harus cebok dulu sebelum wudhu. Kalau orang yang nggak keputihan dia slow aja, dia nggak cebok nggak masalah. Tapi kalau keputihan mesti cebok dulu sebelum wudhu. Celana tadi nggak usah dipakai lagi atau pakai panty liner, iya kan? Nah setelah itu teman-teman sholat ya. Nanti ada rezeki beli madu akasia yang aku spill itu. Itu madu cepet banget kalau keputihan. Sambil teman-teman kontrol stresnya, jaga makannya, banyak minum air putihnya ya. Yang keputihan atau lama nggak punya anak, haidnya kepanjangan, flek terus, atau asam lambung kayak kolesterol, hipertensi, atau sekedar stamina, minumlah madu ya. Madu itu sunnah Nabi dan Al-Quran yang menyatakan bahwa madu itu menyembuhkan, bukan aku ya. Madu yang menyembuhkan, bukan aku ya. Ustazah, bukan aku yang menyatakan, Al-Quran. Kalau uang warisan dibuat, udah aku jawab, dibuat biaya pendidikan sekolah ya nggak masalah ya. Ngaji